Dan saudara, saat ini kita telah bergabung bersama Pak Wahidin, korban penipuan dan penggelapan masuk Bintara di Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore Pak Wahidin, terima kasih Pak atas waktunya sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Pak Wahidin, bisa diceritakan uang total kerugian yang Bapak berikan kepada tersangka ini adalah 310 juta rupiah. Dan itu Pak diberikannya secara bertahap, di awalnya adalah 20 juta rupiah. Bisa diceritakan Pak bagaimana uang itu diminta dan sampai akhirnya total 310 juta dan dimintanya untuk bayar apa saja Pak uangnya tersebut? Ya baik, terima kasih saya. Awalnya pesupai itu menawarkan ke anak saya, ke anaknya kakak saya. Cuman berhubung waktu itu anak kakak saya masih SMP, akhirnya anak saya yang disuruh ke Pasupai. Intinya dia itu menawarkan. Nah, disitulah terjadi apa Pasupai itu saya tanya-tanya awalnya saya gimana caranya pengen masuk polisi. Saya tanya sekedar tanya prosedur. Kemudian dia langsung menelpon temennya yang katanya teman dari Mabes. Itulah sama dia bekerja sama tuh. Yang pertama kali saya diminta atas perintah Pasupai, saya disuruh bawa 20 juta diserahkan ke Ibu Nuriana. Yang kedua kali 100 juta juga itu dipinta atas perintah Pasupai juga ke Ibu Nuriana. Nah, dan terus berikutnya 20 juta lewat transfer. Ya, yang nomor keempatnya transfer lagi katanya untuk psikotes sejumlah 20 juta. Yang kelima lewat transfer 150. Cuman sebelum kejadian 150 transfer, Pasupai menahan dulu, dia meminta cash 10 juta. Jadi saya transfer 140 juta, yang 10 juta langsung diminta kontan. Itu di tempat meja tugas Kapolsek Mendu itu. Jadi diminta sampai 5 kali ya Pak ya, secara bertahap dari total 310 juta rupiah itu? Iya, 6 kali. 6 kali. Alasannya 6 kali. bisa dijelaskan Pak, saat meminta uang 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu alasannya untuk keperluan apa Pak saat itu tersangka bilang ke Bapak? Alasannya yang 20 juta buat Binlat. Nah, yang 100 juta itu katanya buat Bintara Polri. Yang berikutnya untuk psikotes, yang 140 jutanya katanya untuk tes seleksi. Kemudian yang 10 juta itu asli diminta sendiri, masuk kantong dia sendiri, katanya untuk lebaran, nggak tahulah itu bahasa apa. Ya, jadi memang alasan meminta uangnya itu berbeda-beda ya Pak ya, mulai dari administrasi, seleksi dan lain-lainnya. Lalu Iya, Pak, betul. apakah Bapak saat diminta uang dan secara terus-menerus itu sudah timbul kecurigaan gitu Pak? Dan tersangka menjanjikan seperti apa gitu? Akhirnya Bapak teryakinkan untuk bisa terus memberikan uang kepada tersangka. Ya maaf sebelumnya ya, saya kan tukang bubur, awam kalau masalah itu tuh. Jadi dia tuh, ya karena dia mungkin prosedurnya kayak itu yang harus saya bayar. Gitu. Jadi memang Bapak tidak tahu gitu ya, dijelaskan tahu, prosedurnya tidak seperti tahu. itu, akhirnya Bapak menuruti Ya, saja. menuruti Ini saja. tersangkanya adalah tetangga Bapak, dan akhirnya Bapak dikenalkan oleh salah satu ASN juga. Ini bagaimana Pak? Mungkin Bapak sebelumnya juga sudah kenal, atau akhirnya sampai saat ini juga menjalin pertemanan, atau bagaimana Pak hubungannya dengan para tersangka ini? Kalau saya sama yang pegawai Mabes yang namanya Ibu Nuriana itu nggak kenal sama sekali. Kenal karena dikenalkan sama Pasupai, ya itu langsung disuruh ngasih uang-uang tersebut tuh. Sebelumnya nggak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali ya Pak ya? Tidak kenal sama sekali. Jadi saat ini tersangkanya menurut Bapak ada berapa banyak, dan ini apakah memang hanya 2 orang yang terlibat atau ada beberapa pihak lagi yang terlibat Pak dalam kasus ini? Yang setahu saya itu 2, Pasupai sama Ibu Nuriana aja. Baik, lalu bagaimana Pak dengan nasib Bapak nih, nasib anak Bapak nih Pak, yang memang direncanakan kan diharapkan untuk bisa masuk dan ikut seleksi dari Polri, Bintara Polri. Nah bagaimana sekarang nasib anak Bapak? Ya itulah, saya mengharapkan uang kembali sebab masa depan dia tuh ada di itulah untuk melanjutkan cita-citanya. Jadi saya menggantungkan dari uang itu untuk meneruskan cita-cita anak saya. Apakah tetap masih ingin daftar ke Bintara Polri Pak, anaknya Pak? Kalau masalah itu nanti saya tanyakan lagi ke anak saya.
Sampai sejauh ini harapannya tetap berharap dan mendukung anak Bapak untuk mengejar cita-citanya, namun belum tahu ya Pak ya, apakah memang didaftarkan ke polisi atau tidak. Pak, singkat saja Pak terakhir, ini kan laporannya sempat mandek ya Pak ya, terjadi 2021. Kenapa akhirnya baru terkuak dan terungkap sekarang Pak, 2 tahun kemudian? Itu karena memang dari awal saya diarahkan sama Pak Supai itu. Memang waktu itu Pak Supai sendiri menjadi kapolseknya. Jadi semua yang dibikin dia tuh ternyata rekayasa. Entah itu alasannya untuk menenangkan hati saya, itu saya nggak tahu. Tapi begitu dinaikkan ke Polres, langsung, nah setelah didampingi sama penguasa saya, kuasa hukum saya yang di belakang saya ini yang terhormat, itu Pak Ibu Harum, karena dialah kasus ini Baik. terungkap semuanya. Oke, baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Wahidin. Semoga selalu sehat dan diberikan solusi terbaik ya Pak ya dengan kasus yang sedang dialami. Terima kasih Pak Wahidin, salam sehat. Iya.